Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Lestianto dengan NIM 1901031178. Dan saya Kiki Priadani dengan NIM 190103191. Kami dari kelas TI 19B1. Oke. Di sini kami akan menyampaikan dulu untuk materi singkatnya. Kami akan menyampaikan materi singkat untuk kombinatorik dan juga pewarnaan graf. Pertama untuk kombinatorik. Kombinatorik adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Terdapat dua kaidah dasar yang digunakan untuk menghitung, yaitu ada kaidah penjumlahan atau rule of sum dan juga kaidah perkalian atau rule of product. Pertama, kaidah penjumlahan atau rule of sum. Kaidah ini digunakan bila percobaan 1 mempunyai M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, atau percobaan 1 atau percobaan 2, terdapat M plus N kemungkinan hasil jawaban atau memiliki M plus N kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada kaidah perkalian atau rule of product. Terjadi bila percobaan 1 memiliki M hasil percobaan yang mungkin terjadi atau memiliki sebanyak M kemungkinan jawaban, dan percobaan 2 mempunyai N hasil percobaan yang mungkin atau memiliki sebanyak N kemungkinan jawaban. Maka bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat M kali N hasil jawaban atau memiliki M kali N kemungkinan jawaban. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah kasus khusus dari permutasi. Jika permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka pada kombinasi kemunculan diabaikan. Contoh kasusnya seperti pada pelemparan mata uang, seperti gambar pada presentasi ini. Lalu banyaknya kombinasi dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus adalah NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Lalu kita lanjut saja ke contoh soal untuk kombinatorik. Contoh soal kombinatorik. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 6 dari 10 soal yang tersedia. Berapakah cara memilih soal jika A. Semua soal bebas dipilih, B. Soal nomor 4 dan 5 wajib dikerjakan, C. Soal 5 wajib dikerjakan, soal 1 dan 2 hanya boleh memilih satu soal. Jawaban dari 3 poin soal ini adalah pertama yang A. Semua soal bebas dipilih, artinya 6 dari 10 soal yang berbeda. Jadi semua soal bebas dipilih artinya kita dapat memilih 6 dari 10 soal yang berbeda. Jadi banyaknya cara itu kombinasi 10 dan 6 sama dengan 10 faktorial per 10 min 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial kali 6 faktorial. Hasilnya jika pakai kalkulator itu 3.628.800 per 24 kali 7. Selanjutnya maka
3.628.800 ini diper 17.280, maka hasilnya sama dengan 210 cara. Lalu poin B, karena soal nomor 4 dan 5 wajib dikerjakan, jadi siswa tinggal memilih 4 soal dari 8 soal. Maka untuk banyaknya cara, yaitu kombinasi 8 dan 4 sama dengan 8 faktorial per 8 min 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan 8 faktorial per 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan ini kami hitung menggunakan kalkulator, hasilnya 40.320 per 24 dikali 24. Hasilnya maka 40.320 per 576. Maka hasil akhirnya adalah ada 70 cara. Dan untuk yang selanjutnya adalah 1C, akan saya lanjutkan. Untuk kasus C ini berarti siswa masih bisa memilih sebanyak 5 soal, di mana 4 soal dipilih dari nomor 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ada sebanyak 7 pilihan. Sedangkan untuk satu soal dipilih dari nomor 1 dan 2, ada 2 pilihan. Berarti untuk banyaknya cara, di sini ada kombinasi 7 dan 4 dikali kombinasi 2 dan 1 sama dengan 7 faktorial per 7 min 4 faktorial dikali 4 faktorial, lalu dikali 2 faktorial per 2 min 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial dikali 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya adalah 5040 per 6 kali 24 dikali 2 per 1 kali 1 sama dengan 5040 per 144 dikali 2, jadi 35 kali 2, hasilnya ada 70 cara. Lalu yang selanjutnya adalah pewarnaan graf. Pewarnaan graf merupakan pemetaan warna-warna pada unsur graf. Terdapat tiga jenis pewarnaan yang digunakan pada pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Pewarnaan graf dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah pada penjadwalan, pewarnaan peta, penugasan, dan lain sebagainya. Algoritma penyelesaian pada pewarnaan graf ini menggunakan algoritma Wells-Powell, yaitu dengan mengurutkan simpul secara menurun berdasarkan derajat simpulnya dan mengurutkan sisi sesuai urutan jumlah sisi yang terhubung. Kita langsung ke contoh soal pewarnaan graf. Pada contoh soal ini akan disusun sebuah jadwal UAS untuk matkul kalkulus, matematika diskrit, fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, dan kimia. Diketahui tidak ada mahasiswa yang mengambil pasangan matkul di bawah ini secara bersamaan, yakni kalkulus dan kimia, matematika diskrit dan kimia, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan agama, kalkulus dan matematika diskrit, kalkulus dan fisika, fisika dan bahasa Indonesia. Namun ada juga mahasiswa yang mengambil matkul lain secara bersamaan. Pertanyaannya, berapakah jumlah slot waktu minimum untuk menyusun jadwal UAS tersebut dengan catatan tidak ada mahasiswa yang jadwal ujiannya bentrok? Untuk jawabannya, di sini pertama kita harus menggambarkan grafnya terlebih dahulu. Grafnya ini kita buat berdasarkan soal. Pada soal tadi ada beberapa ketentuan, yakni kalkulus dan kimia tidak diambil mahasiswa secara bersamaan. Maka dari itu, di sini kalkulus dan kimia kita hubungkan dengan garis. Selanjutnya, matematika diskrit dan kimia juga kita hubungkan dengan garis. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan lain seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan agama, kalkulus dan matematika diskrit, kalkulus dan fisika serta bahasa Inggris. Setelah itu
kita memilih mata kuliah dengan relasi paling banyak. Di sini ada kalkulus dengan 3 relasi dan bahasa Inggris dengan 3 relasi. Kita bebas menentukan salah satu. Di sini kita mengambil kalkulus. Nah, setelah kita memilih kalkulus, kita warnai juga mata kuliah yang tidak terhubung dengan kalkulus. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama. Kita tandai titiknya menggunakan warna biru, bisa juga menggunakan simbol. Di sini kita menggunakan simbol 1. Lalu kita masukkan kalkulus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama pada jawaban. Selanjutnya, kita pilih simbol dengan relasi paling banyak selain 4 mata kuliah tadi. Ada matematika diskrit, kimia, dan fisika. Ketiga matkul ini memiliki relasi yang sama, yakni 2. Kita pilihnya matematika diskrit. Lalu setelah itu matematika diskrit ini apa yang tidak terhubung dengannya? Di sini kimia terhubung, tapi fisika tidak. Maka dari itu kita memberi warna fisika dengan warna yang sama dengan matematika diskrit, yakni warna merah. Lalu kita masukkan ke jawaban, yakni matematika diskrit dan fisika. Lalu tinggal 1 mata kuliah, yakni kimia. Kita juga masukkan ke jawaban dengan yakni kimia. Jadi ada 3 slot waktu minimum untuk membuat jadwal UAS tersebut, yakni kalkulus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama dapat dijadwalkan pada waktu yang sama karena tidak ada yang mengambil matkul tersebut secara bersamaan. Begitu juga dengan mata kuliah matematika diskrit dan fisika yang juga bisa dijadwalkan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk mata kuliah kimia harus diselenggarakan pada waktu yang berbeda supaya tidak terjadi jadwal UAS yang bertabrakan. Baik, cukup sekian untuk materi yang bisa kami sampaikan tentang kombinatorik dan juga pewarnaan graf. Cukup sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Kiki Priadani dan juga Andi Lestianto dari kelas TI 19B1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.